Yo yo yo, kita cuang ngadongeng. Di suatu hari ada sebuah legenda yang beredar di seluruh daratan Kekaisaran Wu mengenai 9 rahasia kaisar kuno yang mengabdikan dirinya dalam mempelajari sihir dan seni bela diri. Kaisar kuno adalah orang terkuat di benua ini. Semua pengetahuannya diturunkan pada sebuah buku yang terpecahkan ke seluruh dunia. Buku 9 rahasia. Dengan mempraktikkan buku ini, kamu dapat mencapai dunia surgawi dan bumi. Sekarang buku ini berada di tangan seorang kaisar sihir yang bernama Zhou Yifan. Kaisar Zhou Yifan tidak mengetahui bahwa dia diincar oleh seluruh penjuru dunia, bahwa dia mempunyai buku 9 rahasia sihir. Muridnya datang, "Tuan, ini tidak bagus, pasukan gunung telah ditembus dan mereka semua telah terbunuh." Murid Zhou Yifan yang bernama Zhou Cheng, "Saya khawatir tidak akan lama lagi 7 kaisar akan datang." "Tidak perlu panik. Bahkan 7 kaisar bukanlah tandingan kekuatanku. Aku tidak mengharapkan mereka akan menghancurkan semua pasukanku dan akan langsung berhadapan denganku sekarang." "Kaisar sihir, iblis, serahkan buku itu pada kami." "Sekelompok prajurit semut berani melawanku. Awas, hati-hati, dia datang." "Kaisar sihir Zhou Yifan, kami tidak akan membiarkanmu." Akhirnya kalian di sini juga, 7 kaisar. Cepat serahkan buku 9 rahasia dan nyawamu akan kuampuni. Kaisar pedang, kaisar pertama yang diakui oleh tempat suci. Bahkan jika kalian bersama, kalian tidak bisa mengalahkanku. Kenapa kalian harus repot-repot mencari kematian? Apa kau tahu situasi? Sekarang kau adalah musuh seluruh tempat kudus. Apakah kau pikir tidak ada orang lain yang lebih kuat darimu di tempat kudus?" "Zhou Yifan, buku itu adalah peninggalan dari kaisar kuno atas nama tanah suci." Muridnya berbicara, "Ini tidak bagus, Tuan. Itu adalah kaisar terkuat di tempat kudus." "Musuh seluruh tempat kudus. Bahkan menjadi penjahat pun aku akan menghancurkan kalian semua." Celop! Zhou Yifan tertusuk oleh pedang. "Tuan, menyerahlah. Sekarang waktunya Anda untuk mati." "Zhou Cheng, jadi itu kau? Pengkhianat. Kau yang membocorkan semua informasi buku 9 rahasia dan pasukan gunung. Aku sudah membesarkanmu dan mengajarimu sejak kecil. Kenapa kau mengkhianatiku?" "Tuan, meskipun Anda guruku, kau tidak seharusnya menggunakan buku 9 rahasia untuk diri sendiri dan mencegahku menjadi pencuri. Kau bahkan tidak menunjukkannya kepadaku. Kau mengkhianatiku karena alasan seperti itu." Dan dia pun mencabut pedangnya. "Terserah Anda mau berpikir apa terhadapku. Tapi sekarang apa Tuan tahu kau tidak bisa lolos sekarang? Bukankah Tuan sudah mengajarkanku?" Dalam hati Zhou Yifan, "Zhou Cheng, aku bahkan telah mengajarkanmu sejak kecil, tetapi kau begitu cemas dan berpikir sempit sehingga tidak ada seorang pun di dunia ini yang kau percayai." "Bagus," teriak Zhou Yifan. "Sekarang aku akan menghancurkan buku 9 rahasia ini bersama dengan tubuhku
agar kalian tidak dapat mendapatkannya. Hahaha, tidak, ini buruk. Dia akan meledakkan dirinya sendiri. Ceger. Tubuhnya hancur, namun jiwanya turun ke bumi dan memasuki tubuh anak muda. Ini sekarang adalah tubuhku. Aku tidak bisa menduga bahwa aku akan dihidupkan kembali dalam tubuh bocah ini. Hewan-hewan buas akan menyerangnya. Wow. Namun Zoifan mengeluarkan aura membunuh. Berisik, diam kalian. Hewan-hewan buas pun berpaling. Zoifan, tolong selamatkan aku. Dalam hati Zoifan, dia seharusnya orang yang dikenal bocah ini sebelum dia hidup. Bagus, kekuatannya ada di lapisan kedua. Ini dapat digunakan, akan kuserap kekuatannya. Hei, apa yang kau lakukan? Sambil mencengkram kepala. Kau bukan Zoifan, siapa kau? Kau benar, aku bukanlah dia. Aku adalah kaisar sihir, Zoifan. Serak, teknik 9 rahasia, Drain Touch. Zoifan pun berkonsentrasi untuk kultivasi. Dalam catatan buku 9 rahasia, teknik Drain Touch adalah teknik tertinggi iblis yang mengambil jiwa dan kekuatan orang lain untuk bertambah kuat. Tapi kamu harus bekerja keras untuk mengolahnya agar tidak ada penolakan dari jiwa itu. Maka dari itu, kamu harus terlebih dahulu menyihir kekuatannya sebelum dapat sepenuhnya diserap. Dia mengambil jubah yang telah dia bunuh. Sudah pagi. Aku tidak berpikir bahwa menyerap kekuatan ini akan memakan waktu 1 malam. Dia mengetes kekuatan yang dia dapat. Tong ceger. Batu pun menjadi puing-puing kerikil. Kaisar pedang Zhucheng, tunggu saja kalian, aku akan datang. Ketika aku kembali ke tempat kudus itu, akan menjadi akhir untuk kalian semua. Badan ini sudah kuperbaiki dari 0 hingga mencapai lapisan kelima. Tampaknya butuh waktu lama bagiku untuk kembali ke tempat kudus. Dia pun pergi. Celok. Dia terhenti. Dia melihat segerombolan orang. Ada sesuatu di sana. Kepala penjaga keluarga lo. Keluarga Sun, dasar pengkhianat, kalian sudah menipu kami. Pang Tonglin, aku telah menyarankan kamu untuk tidak mengetahui urusan saat ini ketika kita telah bekerja bersama selama bertahun-tahun. Sun Guanjia, pelayan keluarga Lu. Kami tidak akan memberikannya kepadamu bahkan jika kami mati, ujar Nona Lu. Ujar bocah, kakak jangan menghentikanku, aku ingin membunuh para pengkhianat ini. Oh tidak, keluarga Lu ini dalam masalah. Ternyata mereka berurusan dengan bandit, keluarga Lu, perasaan ini. Hei, apa hubungan keluarga ini denganku? Lebih baik aku pergi dari sini. Zoifan pun pergi. Apa ini? Bagaimana? Sakit. Hatinya pun berdebar-debar dan sakit. Apa yang terjadi? Apakah ini efek dari latihanku tadi? Apakah sihirku tidak cocok? Apakah tubuh ini tidak cocok untuk berkultivasi?
Bocah ini sampah. Jantungnya normal. Ini berfungsi dengan baik. Merdiannya normal. Napas normal. Semuanya normal. Apa yang salah? Apa itu? Cukup yakin setelah aku melihat wajah Nona Lu, itu sakitnya menjadi hilang. Sebaliknya, ketika aku meninggalkannya, dada ini akan sangat menyakitkan. Ini adalah sihir hati. Bagi para praktisi, jika mereka terkena sihir hati, itu sama saja terkena kutukan. Tidak bisa leluasa melakukan sesuai kehendak hati mereka. Jika mereka melanggar, mereka akan mati. Pertama, gabungkan memori bocah ini dan lihat sihir hati macam apa. Nostalgia. Ayahmu telah berkorban untuk keluarga Luku. Kami tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Mulai sekarang keluarga Lu adalah rumahmu. Jangan menindas Siopan. Dia adalah bagian keluarga Luku. Tidak, Nona, saya tidak bermaksud. Bocah, kamu masih terlalu lemah untuk menjadi penjaga. Ini masih terlalu dini, tapi aku akan mengajarimu keterampilan dasarnya. Aku akan bekerja keras dan menjadi kuat. Giginya ompong. Dengan begitu, aku dapat melindungi Nona dan keluarga Lu. Dalam ingatannya, Zovan, dia diserang oleh sekelompok bandit dan hancur rumah-rumahnya. Siovan, bertahanlah. Nona, cepat larilah bersama Tuan Muda. Aku sangat membenci diriku yang lemah ini. Aku tidak bisa melindungi keluarga Lu. Ternyata dia bertekad melayani keluarga Lu dan menjaga Nona Lugia. Jadi selama aku melanggarnya, tubuh ini akan memicu sihir hati. Sial, mengapa persyaratannya seperti ini? Apakah aku harus menjadi budak orang lain seumur hidupku? Bahkan membunuh orang lebih baik daripada ini. Aku adalah kaisar sihir dari Tanah Kudus dan sekarang aku harus melayani keluarga kecil. Boom! Dia pun meninju pohon. Sialan. Siapa di sana? Cepat keluar. Apakah bantuan kita? Tidak mungkin mereka datang secepat itu. Nona, mengenai seni bela diri spiritual, apa salahnya diberikan kepada mereka? Aku tidak ingin kehilangan nyawa Nona dan itu akan menjadi kerugian besar bagi keluarga Lu. Siopan, aku pikir kamu sudah ada suatu keajaiban besar. Aku masih bertahan hidup. Yang paling lemah di antara para bandit itu berada di lapisan ke-6. Hei, siapa itu? Bukankah dia berani berbicara di sini? Mungkin karena dia telah menjadi budak di keluarga Lu selama 15 tahun. Terutama Sunu Guanjia yang memiliki ki lebih besar di antara mereka. Dengan kekuatanku saat ini akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Anak ini benar-benar bodoh. Dia takut dan berbicara omong kosong. Sudah waktunya memberi dia kedisiplinan. Kita sudah berada di ujung tanduk. Mengapa kita harus mempertahankannya? Hanya ini yang bisa dilakukannya sekarang. Zovan, jangan berbicara omong kosong. Cepat pergi dari sini. Dari dulu Nona sangat baik. Sun Guanjia, bisakah kamu membiarkan dia pergi? Itu tidak mungkin, Nona. Bunuh bocah itu lebih dulu dan kemudian bunuh semua orang yang di sekitarnya sampai dia menyerah. Lakukan sekarang. Pria bertubuh besar pun melaju ke arah Zovan. Dia di lapisan ke-7 dan tinggi 2 meter. Aku harus mengalahkannya. Hanya ada satu peluang. Dan si tubuh besar pun ingin membelah kepala Zovan. Matilah kau, bocah. Namun Zovan menyeringai.
Serak, dia menangkis pedangnya dan menangkap pedangnya. Serak, tubuhnya terbagi menjadi dua. Orang-orang terplongo. Apa? Aku harus berpikir apa yang bisa dilakukan sekarang. Serak, Zofan pun berlari menuju Nona Lu. Dia membawa kedua orang dari keluarga Lu. Seret, dia pun pergi. Orang-orang keluarga Lu menahan para bandit. Sun Kia pun kesal. Zuifan pergi. Sampai di suatu tempat, dia pun langsung melempar Nona Lu. Kita harus kembali. Kita tidak bisa membiarkan penjaga keluarga Lu kehilangan nyawa mereka untuk kita. Jika kamu ingin pergi, pergi saja. Tapi bisakah kamu mengalahkan para bandit itu ketika kau kembali ke sana? Pergilah, musuh sedang mencari kita. Jika kamu ingin kematian menghampirimu sekarang. Bocah kecil marah. Budak sialan, bagaimana kamu bisa bicara seperti itu pada tuanmu? Cepat kembalikan aku dan kakakku saja ke sana. Hei bocah bau, apa kau percaya aku akan membuka dan memukul pantatmu sekarang? Berani sekali kau budak sialan. Zofan pun menyeringai. Cepret. Brak. Zofan, kamu keterlaluan. Itu hanya hukuman kecil untuknya. Lebih baik ini daripada tuan muda kecil ini mati di tangan mereka. Ngomong-ngomong, ada tempat persembunyian di dekat sini. Ada beberapa peternakan di alun-alun dan tidak ada tempat persembunyian. Ada hutan berkabut di sisi barat Gunung Angin Hitam. Oke, kita pergi ke sana. Pegang adikmu di depan jalan. Pergi ke sana hanya menunggu bahaya. Lihat saja nanti aku akan memberi hukuman padamu. Mereka pun pergi dan langsung sampai ke tujuan. Ini adalah hutan berkabut. Kabut di sini mengelilingi selama bertahun-tahun. Sulit bagi orang-orang yang masuk keluar dari sini. Walaupun para bandit itu. Ini tempat yang bagus. Zofan, pergilah bersama tuan muda. Aku akan mengalihkan para bandit itu. Aku menolak. Apa? Aku tidak terbiasa dengan medan di sini dan jika kamu tidak ikut, aku tidak bisa menjaga anak ini. Jika kamu pergi, aku akan langsung membunuh anak kecil ini. Jika kamu pergi, itu sama saja dengan mati. Jaga kehidupanmu yang telah diselamatkan oleh orang-orangmu. Karena nyawamu itu sangat berharga. Lebih baik kita menghancurkan Sun Guanjia dan para bandit sialan itu di sini. Tunggu di sini. Sekelompok sampah itu tidak cocok untuk melawanku, Zofan. Bagaimanapun kamu bisa mendengarkan pendapatku sekarang atau menyerahkan diri kepada mereka. Bagaimana Nona dengan pertaruhan ini? Selagi mereka belum menyusul, beri aku batu spiritual. Harapan terakhir keluarga Lu ada di tangan Nona. Ini adalah harta keluarga. Jika kamu berbohong padaku, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Tenang saja Nona, tunggu saja di sini. Budak ini menjadi sangat berani. Kakak, kamu harus mengajarinya dengan benar nanti. Yunhai. Nah, sekarang kita tahu nih bocah tengil. Namanya Yunhai. Meskipun budak
Yunhai, meskipun budak ini tidak menghormati kita, tapi dia telah membantu kita. Ini lebih baik daripada mereka yang diam dan omong kosong saja. Kita seharusnya bersyukur. Aku tidak tahu dia sekarang seperti apa. Zofan, dia telah berubah. Dong King Long, membaca mantra kali ya. Dong King Long, Shibaihu, Zuzaku Selatan, Suanu Utara, Kirin Quans, langit lurus dan langit kosong. Nyaulah. Di sini ini adalah arai besar yang alami. Sayang sekali orang-orang tidak tahu bagaimana melakukannya. Tapi kali ini aku datang, aku akan mengubahnya menjadi Gunung Tianmu yang kedua. 9 gerbang hantu terpencil terbuka. Roh jahat kuartet datanglah. Wah. Zofan pun mengaktifkan arai. Kakak, lihatlah itu. Kabutnya menghilang. Krek. Zofan, apa yang terjadi pada akhirnya? Apa kamu yang melakukannya? Hei, tenanglah. Itu tak perlu diributkan. Ikuti aku. Aku akan mengajarimu sihir, belenggu, dan mantra lainnya. Ketika mereka ada di sini, kamu dapat mengendalikan dan membunuh mereka. Apa? Apakah ini cara untuk mengalahkan mereka? Metode arai adalah sesuatu yang lebih berharga daripada latihan dan seni bela diri di dunia ini. Susunan arai tingkat pertama yang dipakai ini adalah misteri keluarga Zongmen. Arai tingkat pertama ini juga memiliki ratusan ribu lingxi yang tidak dapat diukur harganya. Dia hanya seorang budak, tapi dia melakukan satu set formasi arai dengan santai. Zofan, bagaimana? Jangan khawatir tentang bagaimana aku akan melakukannya. Aku sudah menetapkan batasnya. Aku akan mengajarimu sekarang. Tunggu saja sampai mereka mati. Sun Guanjia, tampaknya mereka memasuki hutan berkabut. Pang Tonglin, ketika aku menyadarimu, nonamu akan memenuhi permintaanku. Karena mereka bersembunyi di sana, kita membutuhkan panduanmu. Tempat hutan berkabut tidak akrab bagi kami. Pang Tonglin, kau pimpin jalannya. Dan dia pun bertemu dengan Zoe Van. Dia yang membunuh pria besar itu. Halo semuanya, aku sudah menunggu di sini untuk waktu yang lama. Zofan, kamu sangat berani. Berdiri di depanku, cepat tangkap dan bunuh dia. Sret, seorang ingin membunuhnya, ingin menyerangnya, namun dihentikan oleh Sun Jia. Tunggu, Zofan, seperti yang kau katakan, benarkah mereka sudah kau lumpuhkan dan sekarang berada di tanganmu? Sun Guanjia, bagaimana kalau kita melakukan transaksi? Transaksi apa? Aku akan menyerahkan keluarga lu kepadamu. Tapi kamu harus menjamin masa depanku selanjutnya. Apa? Kenapa kau melakukan ini dan mengkhianati keluargamu? Lalu mengapa kau juga mengkhianati keluarga lu? Aku juga penasaran. Orang tidak bisa terus menghancurkan diri sendiri. Sekarang keluarga lu telah dikalahkan. Aku tidak bisa membangun kembali keluarga dengan kekuatan satu orang. Masuk akal untuk menggunakan kehidupan mereka untuk menemukan jalan yang baru bagi diri sendiri. Mengapa aku harus tetap di jalan buntu? Zofan pun memberi selai benang merah. Minum dulu guys. Baiklah, aku sepakat tentang transaksimu. Aku harap kau tidak berbohong padaku. Sun Guanjia, aku sudah jujur. Aku mengatakan ini di depanmu dengan jelas. Aku sama sekali tidak percaya.
Ah, baik, kau ambil jalannya. Zuipan pun pergi. Bahkan jika aku mati, aku akan mengutuk kalian seumur hidup, ujar kepala penjaga keluarga Lu. Kenapa berhenti? Apakah di sini tempatnya? Zofan pun menimpal. Sun Guanjia, aku membawamu ke sini, ke jalan Huang Quan, tempat di mana kau akan mati. Brengsek, kau matilah. Sun Guanjia pun menyerang. Namun Zofan berubah menjadi kayu. Sreng. Cepat kita cari jalan kembali. Sun Guanjia ini tidak bagus. Tali merah untuk kembali telah rusak. Pang Tonglin juga menghilang. Wah, sialan. Sun Guanjia memukul tanah dan berteriak, wah, tunggu saja, aku pasti akan membunuhmu. Kau tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk membunuhku. Apa yang terjadi? Kabutnya berubah menjadi merah. Tetap waspada, awasi sekitar. Kemana mereka pergi? Mereka semua menghilang seperti tidak pernah ada. Bukankah ini metode Arai? Nona Lu mengaktifkan Arai. Mereka telah dikendalikan dan menghilang satu persatu. Pang Tonglin juga telah diselamatkan. Apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Nona, langkahku selanjutnya adalah membantumu. Zofan pun memegang tangan Nona Lu. Jangan bergerak, ikuti aku. Tolong tetap fokus. Dan dia pun mengaktifkan Arai. Ini adalah kekuatan yang sangat besar. Bunuh! Dan setan-setan pun bergentayangan menyerang para bandit. Hantu macam apa itu? Orang-orang pun shock, terkesima oleh hantu-hantu dan mati. Satu persatu mati, bajingan. Sun Guanjia pun akhirnya sekarat. Zofan, kamu siapa sebenarnya dirimu? Sun Guanjia pun mati. Pergilah ke neraka para sampah. Zofan, sebenarnya kamu siapa? Debu menjadi debu, bumi ke bumi. 9 penyihir milik margaku kembali. Apa ini? Arai lepas kendali. Ini sangat luar biasa. Aku bisa merasakannya. Kekuatanku telah kembali. Menerobos lapisan. Zuivan pun menyerap setan-setan yang dari Arai. Menerobos ke lapisan ke-7, menerobos ke lapisan 8, menerobos ke lapisan 9, menerobos puncak body foundation realm. Kekuatan sihirku hampir habis karena menggunakan teknik ini. Tapi semakin kamu menerobos saat ini, semakin berharga pencapaian masa depanmu. Ceker! Kekuatan pun dikeluarkan oleh Zuivan. Berkumpul. Terobosan dalam pengumpulan kini jauh lebih besar daripada terobosan sebelumnya. Dan sumber daya yang disimpan di Dantian juga lebih banyak daripada umumnya. Setidaknya 3 kali lebih banyak lah. Dan dia pun mengetes. Sret. Oh, bukan dong. Sekarang aku sudah melakukan terobosan. Beberapa seni bela diri harus diterapkan. Zofan, kemana saja kamu pergi? Bagaimana Arai tiba-tiba lepas kendali?
Itu mungkin karena lingisinya terlalu kecil sehingga Arai menjadi cacat dan kemudian lepas kendali. Aku hanya melihat keadaan Sun Guanjia, apakah mereka sudah mati atau belum. Aku bersyukur mereka semua sudah mati. Dan kepala Pang pun melihat Zovan, dan dia pun bersujud meminta maaf bahwa dia berprasangka buruk kepada Zovan yang ingin menjual Nona Lu dan adiknya. Dalam hati Zovan, Pang Tonglin ini adalah pelayan yang setia. Jika saja Zhou Zeng punya kesetiaan dan loyalitas seperti ini, aku tidak akan jatuh ke titik di mana aku sekarang. Pang Tonglin, kamu adalah kepala penjaga keluarga Lu, dan aku hanyalah pelayan kecil. Mana aku berani memberi hukuman padamu? Apalagi kali ini dengan kekuatan Nona. Nona ikut merencanakan dan membantu untuk mengalahkan Sun Guanjia. Nona juga ikut membantu. Nona, apakah ini benar? Benar. Tuhan memberkati Nona, keluarga Lu, dan sekarang kita punya kekuatan saudara Zhou. Menghidupkan kembali keluarga Lu sudah dekat sekarang, karena tidak ada ancaman lagi. Apa rencana untuk Nona berikutnya? Awalnya kami berencana melindungi Nona untuk pergi ke kota Feng keluarga Cai. Kamu harus tahu anak pemimpin keluarga Cai akan menikahi Nona kita. Apakah ini keluarga Cai di kota Feng? Kota Cai adalah keluarga besar pertama di kota Feng. Jika kita bisa memberikan Nona keluarga Lo pada mereka, mungkin keinginan dan sihir hati bocah dalam diriku akan hilang, maka aku akan bebas. Baiklah, ayo kita pergi ke keluarga Cai. Aku akan kembali. Di suatu tempat ada sebuah gua. Di gua berarti Sun Guanjia, apakah dia berhasil? Lapor Zhou Zai. Sun Guanjia tampaknya gagal dan sekarang mereka ke kota Feng. Lanjutkan pemantauanmu. Baik. Master, dia pun menghampiri orang yang sedang tertidur di atas ranjang. Anda dapat yakin bahwa teman lama Anda sudah ada di sana untuk menunggu Anda. Tunggu saja naga itu berada di tanganku. Aku akan mengirimmu dan saudara-saudaramu untuk bersatu kembali. Hahaha. Kota Feng atau kota angin. Lihat di sana. Orang-orang keluarga Lu pun terkesima oleh kota Feng. Saudara Zovan, aku ingat bahwa kamu tidak pernah ke kota Feng. Bagaimana di sini sangat ramai. Apa bedanya dengan desa gunung? Ini tidak ada bedanya. Apa sekarang kita akan langsung ke keluarga Cai? Kita tidak bisa langsung ke keluarga Cai. Aku dan Yunhai akan pergi bertemu pemerintah kota ini, dan nanti kita akan menjemput kalian. Jangan pergi kemana-mana dan jangan kabur. Tidak mungkin. Siapa yang akan pergi, Nona? Sangat merepotkan. Jika kita langsung ke keluarga Cai, kita akan ditertawakan dan diperlakukan kasar. Kita bisa pergi ke depan pintu penginapan untuk menunggu. Baiklah, ayo kita pergi. Kita akan menunggu di sana. Tapi aku akan lihat-lihat tempat ini dulu. Hei, budak anjing. Kau berada di kota ini karena kakakku. Tunggu saja, jika calon kakak iparku sudah datang, kau harus menghormatiku. Jika tidak, aku akan membersihkanmu. Hahaha. Zovan pun menendang pantat Yunhai.
Jangankan menunggu kakak iparmu datang, aku akan membersihkanmu sekarang. Jeger. Kenapa kamu bertingkah seperti anak kecil? Adikmu yang mulai, silahkan tunggu sampai kamu tenang. Jika Nona melihat aku tidak enak dipandang, cukup singkirkan aku saja. Saudara Zofan, bagaimana pun dia adalah tuanmu, kenapa kamu berani menendangnya? Diamlah. Kamu adalah seorang master giok, tetapi ini palsu. Mata mana yang kamu lihat bahwa ini palsu? Oh, ada penjual giok. Ini adalah batu giok paling murni, butuh upaya sangat keras untuk mendapatkannya. Nona, mungkin kamu tidak tahu saja tentang giok ini. Aku memang tidak terlalu tahu tentang giok, tapi aku telah melihat giok yang nyata dan asli. Ketahuilah bahwa giokmu ini palsu. Nona hanya pernah melihatnya sekali dan berani mengatakan bahwa Nona dapat membedakan asli atau palsu. Semua orang telah mendengarkan. Kekonyolan macam apa ini? Ya, memang aku memiliki kemampuan membedakannya. Nona, cepat pergilah dari sini, jangan ganggu aku untuk berbisnis. Giokmu memang palsu, ujar seseorang. Mereka pun terpelongo. Aku punya cara untuk membuktikannya bahwa itu palsu, ujar Zofan. Giok itu memang palsu, Nona itu benar. Tetapi bagaimana jika aku bisa membuktikan bahwa giokmu itu palsu? Kau berasal dari mana? Mengapa kau mengatakan bahwa batu giok yang aku jual ini palsu? Bukti apa yang kau punya? Hei bocah, tampaknya kau hanya ingin membual saja. Aku menjual semua batu giok ini asli. Sangat mustahil untuk memalsukannya. Ayo kita buktikan apa batu giok ini asli atau palsu. Ini adalah cairan yang bisa semua orang temukan di sekitar sini, belerang dan endapan. Sekarang jika kamu memasukkan batu giok ke dalam cairan ini, kamu bisa lihat apakah batu giok ini asli atau palsu. Baiklah, ayo kita coba memasukkannya. Batu pun dimasukkan kepada air. Celum. Dan yang tadinya hijau memudar menjadi merah. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Airnya pun memerah dan ngagulak. Jangan kaget, potongan batu giok ini pada awalnya adalah tiruan, sehingga mulai memudar begitu memasuki cairan itu. Sekarang kamu harus tahu bahwa Nona itu tidak salah. Sial, batu giok palsu ini setara dengan 3 batu spiritual saja. Siapa tadi yang berani melemparku batu? Orang-orang pun protes dan ingin meminta uang mereka kembali. Penjual pembohong, kembalikan batu spiritualku. Bocah sialan, tunggu saja nanti, aku tidak akan mengampunimu. Tuan benar-benar baik. Gadis kecil ini hanya tahu itu palsu. Aku tidak tahu bagaimana cara membuktikannya, tetapi untungnya Tuan membantu, ujar gadis cantik. Ya, itu karena aku pernah mengalami hal semacam ini. Nona, apakah tadi mau membelinya meski harganya 3 batu spiritual saja? Tidak, aku hanya ingin memberitahu semua orang, ujarnya. Inilah dari sebuah batu giok. Wanita yang aneh. Mata wanita ini beracun. Untungnya aku punya pengalaman yang cukup. Lopang, kembalilah ke penginapan. Ngomong-ngomong, aku pinjam 10 batu spiritual. Apa? Ada sesuatu yang harus aku lakukan. Dia pun menghampiri si penjual pembohong itu. Hei bocah, bos, akhirnya aku menemukanmu. Kau mencariku, berani sekali kau menemuiku. Apa kau tidak takut?
Bos, aku di sini menemuimu untuk melakukan bisnis. Aku ingin batu giok yang kau jual tadi. Aku akan membelinya dengan 10 batu spiritual. Bagaimana? Batu spiritual? Kau tahu bahwa batu giok ini palsu? Apa kau menghabiskan 10 batu spiritual untuk membeli ini? Gadis tadi saja mengatakan bahwa batu ini bernilai 3 batu spiritual. Meskipun itu palsu, itu bisa sedikit berguna di tanganku. Mungkin aku bisa menjualnya dengan harga yang bagus. Oh, aku mengerti alasanmu sekarang kenapa kau ingin membelinya. Kedengarannya bagus, tapi apakah kau tahu berapa kerugian yang disebabkan olehmu? Aku tidak hanya dilempari dan diejek. Apakah kau pikir aku membiarkanmu pergi? 10 batu spiritual terlalu sedikit. Berapa yang kau inginkan? Aku menginginkan hidupmu. Orang-orang pun mengerumuni Zofan. Bos, aku dengan tulus berbicara kepadamu tentang bisnis. Omong kosong. Bukankah kau sudah menghancurkan bisnisku tadi? Kau harus membayar semua ini, kau harus mati. Jadi bisnis yang aku ajukan gagal. Baiklah, bunuh dia. Serang. Pedang-pedang yang dipegang oleh si penjual yang ingin menyerang Zofan pada lepas. Kau bukan orang yang bisa membunuhku, tapi kau hanya seorang yang mencari kematianmu sendiri. Orang-orang pun mati. Zofan pun sampai di rumahnya, di penginapan. Lopang, tolong kamu jaga pintu ini, tidak boleh ada yang masuk. Tidak masalah. Dia pun menyerap batu itu, batu giok yang tadi. Seret. Jika aku tidak salah, ini adalah darah peri. Darah peri pada umumnya ditemukan dalam batu mineral yang langka. Dialiri darah puluhan ribu orang, menyerap aura langit dan bumi, dan disinari esensi matahari dan bulan. Darah peri ini dapat terbentuk setelah 10.000 tahun. Untuk Yin dan Yang, batu peri ini adalah harta paling langka di dunia bagi seorang penyihir. Menurut catatan rahasia buku 9 rahasia, darah peri dapat menciptakan Bloody Baby. Ketika Bloody Baby lahir, ia bisa membunuh orang dengan sangat ganas. Bloody Baby juga bisa menumbuhkan darah suci bersama praktisi. Bahkan kekuatan setingkat kaisar pun tidak berani memprovokasi. Jika di kehidupanku sebelumnya aku memiliki Bloody Baby ini, aku ingin tahu seperti apa yang akan diterima orang-orang tempat kudus itu. Dia meneteskan darah kepada batu giok. Tidak menduga bahwa aku mendapatkan keberuntungan seperti ini. Aku benar-benar mendapatkannya. Tes batu giok. Batu giok pun memercikan cahaya merah. Jika kamu ingin meleburkan darah ini, harus terlebih dahulu menyiramnya dengan darah seorang praktisi. Sampai spiritnya yang sama dengan darah peri untuk merasakan hatinya. Tampaknya aku kehilangan darah berlebihan. Pandanganku sudah mulai memudar. Bisakah aku menggunakan darah peri ini untuk membuat Bloody Baby? Aku hanya punya kesempatan ini. Jika aku menyerah sekarang, tidak ada kesempatan lain. Setelah kamu mulai, kamu hanya dapat melanjutkannya. Dan Zofan pun mengeluarkan darah dari mulutnya. Ini tidak bagus. Jika aku terus melanjutkannya, aku khawatir ini akan membahayakan hidupku. Apakah aku harus menyerah? Matanya pun memudar.
Jika nyawaku hilang, apa artinya darah peri ini? Kaisar Sihir Zulfan, menyerahlah, serahkan buku 9 rahasia. Dia pun mengingat kejadian yang lalu. Buku yang kudus itu adalah peninggalan kaisar kuno atas nama Tanah Suci. Siapa bukankah mereka penjahat yang hanya melihat keuntungan? Dan kau, Tuan, Anda jangan salahkan. Pengkhianat. Kalian semua ingin aku mati, tapi sekarang aku belum mati. Persetan dengan pembelaan apanya yang suci. Siapa aku? Aku adalah Kaisar Sihir. Kaisar Sihir. Apa yang hilang dariku? Aku harus mendapatkannya kembali sendiri. Aku terima kerusakan ini. Dan dia pun terus menggenggam batu giok itu. Ini akhirnya terbuat. Walaupun darah bercucuran dari mulut Zulfan, iblis surgawi Dahua, terbentuklah. Wah, aku berhasil. Dan ini adalah kehidupan dari Blood Baby. Tidak terduga, sangat mudah untuk menanamkan Bloody Baby. Karena aku sekarang memiliki Bloody Baby, seni bela diri yang akan kupakai dan dikembangkan selanjutnya akan diputuskan. Minum dulu. Bagaimana kamu bisa keluar sekarang? Caifu telah datang mengingatkan kita. Lopang, apa kau di depan pintu selama 10 hari? Ujar Zulfan. Karena aku tidak ingin ada seseorang pun mengganggu kamu. Terima kasih Lopang. Kamu sudah bekerja keras. Apa ada kesulitan, saudaraku? Cepat, kita tidak bisa membiarkan Nona dan Tuan Muda menunggu terlalu lama. Mengapa kamu tidak bertanya-tanya apa yang aku lakukan di dalam selama 10 hari? Ini adalah urusanmu sendiri. Mengapa kau harus bertanya? Jika kau ingin menyampaikannya kepadaku, pasti akan kau katakan. Tapi ayo cepat pergi, Nona dan Tuan Muda telah menunggu kita. Kepercayaan tanpa syarat seperti itu, aku belum pernah mengalaminya dalam kehidupan sebelumnya. Di kerajaan sihir atau kerajaan iblis. Rumah yang sangat megah, layak menjadi keluarga pertama di kota Feng ini. Berhenti, penjaga pun melarangnya. Siapa kalian? Berani sekali kalian masuk ke kediaman keluarga Caifu. Lopang pun mengenalkan diri. Saya adalah Pang Tong Lin, penjaga dari keluarga lo. Dan ini adalah pembantu rumah tangga keluarga lo, Zulfan. Nona muda keluarga kami adalah tamu. Nona muda keluarga kami adalah tamu rumah Anda. Kapan aku menjadi pembantu rumah tangga keluarga lu? 8 hari yang lalu Cai Jialai mengatakan bahwa kamu adalah pembantu rumah tangga keluarga lu. Sepertinya Nona memperkenalkanmu kepadanya. Selamat untukmu, saudara Zu. Kaisar Sihir Iblis sepertiku. Kaisar Sihir Iblis sepertiku, bagaimana bisa menjadi pembantu rumah tangga keluarga kecil? Namun penjaga Caifu ini terlihat tidak ramah. Pikir kalian dari mana? Ternyata ini adalah orang yang ketiga dari keluarga lu. Hei, ada 2 penipu lagi yang datang dan berbohong. Tenang saja, masuk. Hei, apa yang kalian katakan? Biar Zulfan pun menyerat. Lopang, kenapa kamu menarikku? Sikap bawahannya adalah sikap tuannya. Mereka memperlakukan kita seperti ini, dan dapat diperkirakan Nona juga akan sama. Mungkin keluarga Caifu ini bukan lagi tempat yang patut dipercayai.
Ini benar-benar masalah. Bagaimana keluarga Chai memperlakukan Nona dan Tuan Muda seperti ini? Ini sangat kejam. Dan Zovan dan Lopang sampai di gubuk tua. Bahkan mereka tidak memberi keramahan sedikit pun. Tidak, bahkan mereka memperlakukan Nona dan Tuan Muda bukan sebagai manusia. Ayo masuk dan lihatlah. Dan mereka pun masuk ke gubuk tua. Di dalamnya ada Yunhai, Tuan Muda, Pang Yu. Tuan Muda, maaf, aku terlambat. Nah, bagaimana dengan kakakmu? Kakakku pergi mencari saudari dan tunangannya. Pemimpin keluarga Chai memintanya untuk kembali dan membatalkan kontrak pernikahannya. Sikap ini dan apa yang diminta seperti menerima penghinaanmu sendiri. Ayo pergi, bawa aku melihat kakakmu. Keluarga Chai berani sekali mereka. Xiao Tingge. Ada pemuda-pemudi yang sedang bermesraan. Nona Lu berbicara, Xiao Tingge. Lo Yun Sang, apa kamu ingat apa yang aku katakan dengan jelas? Mulai sekarang aku tidak ada hubungannya denganmu. Di mataku hanya ada adik Yu Fei. Ketika kamu tahu bahwa waktu cepat bergulir dan saudara Xiao Ting sudah lama tidak menyukaimu, orang yang disukainya sekarang adalah aku. Hahaha. Xiao Tingge, aku tidak mengharapkan kamu untuk membatalkan kontrak pernikahan ini. Semoga kamu bisa membujuk paman. Lihatlah kenangan kedua keluarga kita yang indah di masa lalu. Bantulah keluarga lu. Masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Si pria pun berpaling. Xiao Tingge, kamu lihat bahwa kita sudah tumbuh bersama. Si pria pun menoleh. Bantu keluarga lu, aku Yun Sang memohon padamu. Si wanita pun menyerobot dan menampar Nona Lu. Hei, kau wanita jalang, kau harus menjauh darinya. Cao Xiao Ting adalah milikku. Kamu harus menjauh dari wanita ini di masa depan. Jika aku melihatmu melakukan sesuatu dengannya, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Yu Fei, kamu tenang saja. Hanya kamu yang ada di hatiku. Wanita lain hanya kotoran di mataku. Benarkah? Baiklah. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Apa yang harus aku lakukan dengan keluarga lu? Aku mohon siapapun tolong aku. Zovan pun langsung berlari untuk menampar si wanita yang tadi menampar Nona Lu. Jepret. Zovan pun menampar, siapa kau? Pasangan jalang, berani sekali kalian macam-macam dengan Nona aku. Siapa kau? Anak ini jelas lebih muda dariku, namun kecepatannya sangat luar biasa. Kami berdua adalah orang-orang jenius, bahkan tidak ada waktu untuk bereaksi. Dia bahkan memberi kami 2 tamparan langsung. Oh, Zovan menampar keduanya. Pasangan jalang. Kapan dia memasuki tingkatan seperti ini? Dalam suasana hatiku, iblisku, aku sudah melihat semua penderitaan di dunia ini. Bagaimana aku bisa sakit hati karena seorang gadis kecil yang ditindas? Tapi melihatnya seperti ini tidak ada alasan untuk merasakan sakit hati di hatiku. Itu hanya bisa dikaitkan dengan bocah mantan pemilik tubuh ini. Si Rati sialan. Tampaknya aku akan menghabiskan waktu yang lama untuk berurusan dengan keluarga lu ini. Zovan pun berpaling dan membawa Nona Lu. Ayo kita pergi. Berhenti. Hei, kau sudah memukul orang dan ingin pergi. Itu bukanlah hal murah. Lo Yun Sang, kau pikir bisa pergi begitu saja?
Apa yang kau inginkan? Itu sangat mudah. Kau harus berlutut. Beri kami 3 kepala dan kau bisa pergi. Terutama dia. Kau meminta terlalu banyak. Lo Yun Sang, jangan membuat wajahmu malu. Jika kau tidak berlutut hari ini, kau tidak bisa meninggalkan keluarga Chai hidup-hidup. Lo Yun Sang, kau dapat membayangkan dengan jelas bahwa kau tidak sendirian. Jangan buat adikmu kehilangan nyawanya. Tindakan itu terlalu jauh. Semuanya berlutut. Zovan pun marah. Keparat. Sret. Dia pun berlari dan memegang kepala kedua pasangan itu, ceker, dan dia pun membantingnya. Wah, keduanya berlutut dan berdarah di dahinya. Sialan kau. Bahkan jika kalian semua memohon belas kasihan, aku tidak akan membiarkan kalian pergi. Jebret. Mereka pun ditendang oleh Zovan. Ingin membuat diriku berlutut. Kau berpikir terlalu banyak. Siapa yang berani berbuat masalah di keluarga Chaiku ini? Seorang pria tua pun menghampirinya. Ayah, akhirnya kamu datang. Pemimpin keluarga Chai. Ayah, orang inilah yang membuat masalah di kediaman keluarga Chai ini. Lapisan 8 volt skeleton. Bagaimana dia bisa tahu dalam sekelas berapa dalam tingkat kultivasiku? Bocah, ternyata kau memiliki mata yang bagus. Siapa kau? Membantu keluarga lu, Zovan. Aku sudah lama mendengar bahwa keluarga lu merekrut pembantu baru, tetapi aku tidak berharap dia begitu muda dan dia mempunyai bau yang misterius. Itu normal jika aku tidak akan memprovokasi sesuatu yang tidak diketahui. Sayangnya ada kekuatan yang bahkan tidak bisa membuatku tersinggung lagi. Paman Chai, Anda harus membuat keputusan untuk menghukum mereka. Tenang saja, Paman Chai, ada di sini. Yun Sang, aku sudah sangat baik hati menerima kakak perempuan adikmu. Jika kamu tidak membayar kembali, kamu hanya akan membuat masalah bagiku. Tampaknya pemimpin keluarga Chai semakin tua, bahkan sampai membuli gadis kecil, ujar Zovan. Jika ada sesuatu yang ingin disampaikan, katakanlah padaku. Juga jangan terlihat baik kepada keluarga lu. Kita bisa berdiskusi dan berbicara, tapi kau jangan lupa soal masalah kontrak pernikahan. Baiklah, karena kalian telah membuat masalah, orang tua ini tidak akan berbelas kasihan. Untuk hari ini, orang tua ini akan menjelaskan kepada Yurfei. Masing-masing dari kalian akan berada di tanganku. Aku tidak akan mengambil keuntungan dari kalian, tapi akan memberi kalian 2 pilihan, yaitu hidup atau mati. Kalian harus merasakan kekuatanku. Lou Pang pun berbicara. Anda mempunyai kekuatan ganda lapisan 8 yang lebih kuat daripada master lapisan 9. Bukankah itu jelas membunuh kami? Paman Chai, aku mohon. Yunhai masih anak-anak, dia tidak bersalah. Bagus, ujar Jopan. Jopan pun menyeringai dan maka aku akan mulai lebih dulu. Zovan pun menyerang dengan telapak tangannya. Ceker. Berani sekali dia menyerangku lebih dulu. Si tua Chai pun menangkisnya. Seret. Ceger. Sulit bagiku untuk mengumpulkan kiku lebih dulu. Tetapi jika kau selamat, orang lain mungkin tidak seberuntung dirimu. Aku tidak pernah percaya pada keberuntungan. Aku hanya percaya pada kekuatan. Seret. Dan juga lihatlah anakmu. Anaknya si tua Chai batuk-batuk darah. Zovan, apa yang telah kau lakukan? Aku hanya ingin memberitahu pemimpin keluarga Chai, aku selalu bisa mengambil kehidupan anakmu kapan saja. Jadi harap berhati-hati. Dia pun memuntahkan darah lagi. Berhenti, oke. Aku percaya padamu.
Sofan pun berpaling dan ayo pergi. Pemimpin keluarga Chai, aku punya sebuah kata untukmu. Hari ini, jika kau tidak peduli peringatanku, aku akan menghabisimu. Hahaha. Paman Chai, apa tidak apa-apa membiarkan mereka pergi? Di masa lalu, orang tua ini terlalu malas untuk menerima hari ini. Tetapi, ia juga membiarkan harimau kembali ke gunung. Dengan kata lain, jika Zofan tidak diberantas segera mungkin, di masa depan dia akan mengancam keluargamu. Aku berharap membuat rencana sendiri mungkin. Jika Paman Chai takut untuk menyentuhnya, para tetua keluarga kami tidak takut padanya. Dia berani sekali memukul wajah cantikku. Aku Yun Fei akan membiarkanmu merasakan akibatnya karena sudah menyinggung salah satu anggota dari 7 keluarga kaisaran. Ya, dongeng pun selesai. Akan dilanjutkan lagi di part selanjutnya. Maaf sebelumnya kalau dongengnya agak-agak kurang mengenakan. Maaf ya. Oke.